Pagi yang sangat indah. Sudah waktunya si Surkim sarapan. Kan puasa sobat? Ya puasa dong. Kita semua tahu bahwa kebanyakan bangsa Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ada nasi liwet, nasi kuning, nasi lemak, nasi padang pakai sambal rendang, dan masih banyak lagi spesies nasi yang lainnya. Nasi lemak, nasi goreng pattaya ada semua pada. Anda mungkin juga sudah hafal dengan istilah belum kenyang kalau belum makan hati. Begitu sakit buat aku, Kakang. Hentikan. Cukup, Ani. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Ya nasi dong. Istilah ini kemudian menjadi candu dan kini menjadi karakter bangsa. Anda tidak bisa menghindar juga bahwa nasi memang banyak ditemukan di negara ini. Makanan kaya akan serat ini ternyata memang baik untuk tubuh, sebab kandungannya dianggap baik. Tapi kalau berlebihan, nasi bisa menjadi musuh terbesar dan tentunya tidak sehat bagi tubuh Anda. Lepas dari hal tersebut, apakah Anda tahu bagaimana sih awalnya nasi bisa menjadi primadona bangsa Indonesia? Tidak mau kau, Ani. Oke lah, mari kita cari tahu. Membalikunya. Membalikunya. Menurut beberapa sumber yang saya cari dari dunia maya, dijelaskan bahwa ada alasan khusus kenapa nasi yang akhirnya menjadi makanan pokok orang Indonesia. Perlu diketahui sebelumnya bahwa orang yang pertama kali mengonsumsi nasi adalah bangsa China. Dalam catatan sejarah, penyebaran beras Asia pertama kali terjadi dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan China ke daerah lain atau negara lain meskipun tanggal yang tepat mungkin kurang. Di arah utara, ras Sinica diperkenalkan dari China ke semenanjung Korea sebelum 1030 sebelum Masehi. Budidaya padi di Jepang mulai pada periode Zaman Akhir atau sekitar 1000 sebelum Masehi. Sedangkan perkiraan sebelumnya ditempatkan pada pengenalan beras ke Jepang dari China pada abad ketiga sebelum Masehi. Wah, tua juga ya. Anda masih di mana saat itu? Beberapa rute bisa saja terlibat, seperti dari cekungan Yangtze rendah ke Pulau Kyushu, dan yang kedua dari utara China ke Pulau Honshu, dan yang ketiga melalui Korea ke utara Kyushu, Xi'an, Indica, atau mungkin telah tiba dari China dan ras Javanica perjalanan dari Asia Tenggara. Daerah yang terdiri Uni Soviet diperoleh benih dari China, Korea, Jepang, dan Persia, dan beras tumbuh sekitar awal Laut Kaspia di awal 1770-an. Nah, ada fakta unik lainnya juga bahwa dulu nasi dijadikan sebagai mata uang di Jepang. Wah, enak dong. Hal ini dikarenakan nasi memiliki nilai yang sangat penting bagi warganya. Bahkan, beras pernah dijadikan ukuran seseorang untuk naik pangkat di kalangan samurai. Satuannya disebut koku atau jumlah nasi yang cukup untuk satu orang dalam waktu 1 tahun. Ada 2 perusahaan besar di Jepang yang memakai nama yang berhubungan dengan nasi, yaitu Honda yang berarti main rice field atau ladang nasi utama, dan Toyota yang berarti bountiful rice field atau ladang nasi yang melimpah. Dalam catatan sejarah, nasi tersebar di Indonesia karena penyebaran nasi yang dilakukan ras Indica. Dijelaskan di sana bahwa ras Indica menyebarkan nasi ke selatan Sri Lanka sebelum 543 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu yang tidak diketahui tanggalnya, pulau-pulau di Indonesia antara tahun 2000 dan 1400 sebelum Masehi, dan tengah dan pesisir China selatan Sungai Yangtze. Selain itu, kisah nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia bisa ditemukan dari kisah rakyat yang sempat berkembang dulu bahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah cerita Dewi Sri yang dianggap sebagai dewa kesuburan, Dewi Pertanian, Dewi Padi, dan Dewi Sawah. Di tanah Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri, sedangkan di Sunda Nyai Pohaci Sanghyang Asri. Dewi Sri dipercaya sebagai penguasa dunia bawah tanah dan bulan, dan bukan dunia lain tentunya. Assalamualaikum. Allah. Apa sih mau kalian? Dia dapat mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi, mengatur kekayaan, kehidupan, dan kemakmuran, seperti panen padi yang melimpah dan dimuliakan sejak masa kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Di samping itu, dia juga mengendalikan kebalikannya, seperti kemiskinan, bencana kelaparan, hama penyakit, hingga kematian. Dewi Sri dipandang sebagai ibu kehidupan sekaligus dihubungkan dengan tanaman padi dan ular sawah. Oke, kembali ke laptop. Pemirsa. Apa pemirsa? Nasi memang telah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sudah sejak lama. Negara kita Indonesia menjadi konsumen beras tertinggi di dunia dengan sekitar 114 kg per kapita per tahun.
Padahal, nasi yang asal mula dari beras ini bukanlah berasal dari negara kita Indonesia. Semua orang di Indonesia mengonsumsi nasi, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Sekalipun semua doyan dengan nasi, nasi dikombinasikan dengan berbagai lauk dan sayur merupakan sajian yang sehari-hari kita santap. Dikombinasikan dengan bubur misalnya. Bangsa pertama yang makan nasi adalah bangsa China. Seperti yang tadi dikatakan, penyebaran beras pertama kali dilakukan oleh bangsa China di Asia, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan negara-negara lain. Hal ini bisa dibuktikan ketika datang ke luar negeri. Kita pasti bisa menemukan nasi di daerah Pecinan. Itu adalah sebuah nama untuk Chinatown di kota setempat. Pecinan sendiri merupakan tempat andalan untuk bisa menemukan nasi. Awalnya masyarakat Indonesia melakukan berburu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan bercocok tanam bukanlah menjadi kebiasaan pada saat itu. Bahkan belum familiar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dikenalkan dengan keterampilan bercocok tanam oleh bangsa Austronesia yang datang ke Nusantara. Setelah mengenal pertanian dan bercocok tanam, sagu menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sebelum berubah menjadi beras dan nasi. Belum ada nasi liwet tentunya. Setelah dikenalkan di Indonesia, beras menjadi salah satu tanaman yang populer. Karena Indonesia juga sendiri negara agraris dengan banyaknya lahan pertanian dan juga hasil panen yang melimpah. Terlihat dari banyaknya tanaman padi di berbagai daerah. Karena alasan tadi pula, petani padi di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan petani gandum. Udah sejak dulu nasi sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Pernah mencoba sarapan hanya dengan makan roti seperti orang-orang di barat? Atau makan siang dengan salad? Bisa dijamin bagi kita yang terbiasa mengonsumsi nasi, pasti merasa kurang kenyang. Lalu, dalam beberapa jam kemudian akan merasa lapar kembali. Nasi mengandung indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik tersendiri adalah nilai yang menggambarkan seberapa cepat karbohidrat diolah menjadi glukosa. Nah, karena makanan yang mengandung glikemik ini yang membuat tubuh merasa ketagihan. Makanya banyak yang merasa kurang mantap kalau belum makan nasi. Sampai sekarang pun masyarakat Indonesia susah untuk meninggalkan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, jadi itulah mungkin sedikit cerita bagaimana nasi bisa sampai ke negara kita tercinta Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Salam jomblo. Subscribe.